ya menuju ini perjalanan menuju Batu Kursi. Kebetulan lokasinya ada di sana. Nanti kita telusuri secara mendalam mengenai sejarah Batu Kursi itu seperti apa, dan juga simak terus di channel Amanah Palabuhan Ratu. Baik, sahabat Amanah Palabuhan Ratu, jadi kali ini kita melakukan penelusuran ke sebuah situs mungkin, tapi yang belum banyak diketahui oleh orang. Bisa dilihat di sini ada batu ya, batu yang besar, tapi menyerupai ini seperti tempat duduk atau sofa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanyakan ke narasumber kita. Tetap ikuti kami di channel Amanah Palabuhan Ratu. Baik, sahabat Amanah Palabuhan Ratu, jadi kali ini kita sudah bersama dengan narasumbernya dan sekaligus ahli spiritual ya di Amanah Palabuhan Ratu. Sehat? Alhamdulillah. Ya, no? Baik, ini kan kita melakukan penelusurannya ke Batu Kursi. Ini menurut Ki Anom, sejarah dulunya yang Ki Anom ketahui itu seperti apa? Oh, kalau misalkan saya mengetahui sendiri sih belum ya. Cuman saya dapat cerita dari kakek dulu. Katanya ini adalah salah satu tempat duduk atau persinggahan Ibu Ratu juga ya, seperti itu. Ibu Ratu, Ya, Ibu Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul ya? Ya. Oh, ada hubungannya ya? Ada hubungannya juga. Soalnya dulu kakek cerita seperti itu. Katanya dulu juga di sini sempat dia memergoki, kalau bahasa Sunda itu kewenehannya seperti Melihat lah. melihat. Ini seperti itu katanya. Cuman kalau misalkan menurut cerita dari orang-orang tuh sering sekali banyak yang melihat di sini ada salah satu nenek-nenek bawa apaan tuh ya? Jembolan. Jembolan tuh apa ya? Kayak tukang jamu lah Ya, mungkin kayak gitu tukang ya. jamu, bawa gendongan lah. Bawa seperti gendongan, itu. tapi bukan jamu ya mungkin. Bukan Ya. jamu, Nggak tahu di apa itu. dalamnya nggak tahu apa. Cuman yang dibawa tuh bakul kan isinya belum tahu apa-apa.
Ya juga sensitivitas saya juga mungkin terasa ini ya apa namanya. Makanya ini disebut kalau masyarakat di sini sih disebut ini kan batu kursi ya, batu kursi karena menyerupai kursi banget seperti Iya. itu. Dan kalau misalkan menurut apa ya penerawangan atau penglihatan saya di batu kursi ini adalah salah satu tempat bersinggah seperti itu. Persinggahan. Dari Jadi mungkin sebangsa gaib melintasi jalur sini dan terus beliau singgah dulu di batu kursi ini seperti itu. Dan batu kursi ini juga ada salah satu hubungannya sama batu yang di bawah. nanti mungkin akan kita Langsung ke sana telusuri juga ya. ya seperti itu. Baik, tadi kan untuk sejarah ya. Ya. Mungkin untuk misterinya di sini itu ya tadi kan sering terjadi kata Ki Anom ada nenek-nenek lewat ya bawa gendongan, terus apa namanya ada Ibu Ratu Kidul juga ya kan Iya. di sini. Mungkin ada yang lainnya misteri di sini. Kalau misalkan yang lain sih banyak ya Kang ya. Dulu sempat ada salah satu petani di sini juga yang sempat kerasukan. Yang kalau misalkan dia datang ke sini dengan cara tidak sopan seperti itu, karena waktu ini disebutlah warga yang sangat apa sih ya? Peka ya. Iya, sangat peka atau angker lah kalau bahasa di mistis mah seperti itu, yang sangat angker juga seperti itu. Makanya jangan sekali-kali berbicara tidak sopan di lingkungan atau di salah satu batu kursi ini seperti itu, tempat-tempat di batu kursi ini seperti itu. Jadi sahabat amanah, jadi kita amanah Pelabuhan Ratu ya Ki, kita bukan mengekspos tempat-tempat yang biasa sudah ditemukan, jadi Ya. belum terkuak mungkin belum Ya, ditemukan ya, betul. jadi kita akan terus mencari ya seperti itu. Terus di sini juga mungkin Ki, ini kalau misalkan diperhatikan oleh pemerintah ya, Ya. atau aparatur desa setempat, ini mungkin bisa dijadikan sebagai situs budaya juga ya. Oh bisa, karena di sini juga kan banyak ya, Mhm. banyak yang belum Tahu ya. orang-orang belum tahu tempat atau batu-batu seperti apa bentuknya. Di sana juga kan ada batu lemari, Ya, mungkin nanti ya itu. ada batu kerucut juga di sana, terus ada batu karang yang hampir menyerupai karang naya seperti itu yang belum terekspos sama Terekspos kita sama, gitu. iya. Jadi masih banyak apa namanya situs-situs yang belum ditemukan. Jadi kita akan terus coba menggali agar apa namanya channel Amanah Pelabuhan Ratu tuh bisa menginformasikan atau bermanfaat bagi masyarakat ya, Ya, seperti itu. bisa Ya. mengembangkan salah satu tempat wisata Potensi juga ya, di sini, potensi wisata. Baik. Ya mungkin udah cukup dulu ya. Nanti kita Ya. juga akan melakukan penelusuran ke Ya. batu yang kata yang ada di bawah yang ada hubungannya juga dengan batu kursi ini seperti itu. Baik sahabat amanah, tadi demikian keterangan dari Ki Anom sebagai narasumber sekaligus ahli spiritual dari Amanah Pelabuhan Ratu. Tetap ikuti kami di channel Amanah Pelabuhan Ratu. Oke sahabat amanah, di sini kita ini sudah bergabung ya kru baru dari Amanah Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Iqmal ya. Iya. Kang Iqmal ini salah satu peneliti situs-situs bersejarah juga di daerah Pelabuhan Ratu. Ini jenis batuannya batuan apa Kang? Ini sepertinya batu poslen, Kang. Cuma ya ini tuh panjangnya ini sekitar 4 meteran. Kalau tingginya? Iya, tingginya 4 meteran. Lebarnya? Lebarnya kurang lebih 2 meter. 2 meter ya. Iya. Cuma ini kalau ke atas nih, ini tuh seperti ini ya, tempat duduk gitu. Nah, mungkin kalau zaman dulu tuh, Coba Kang Iqmal sambil duduk, kayaknya enak Kang ya? iya, Mantap. Jadi seperti apa, singgasana atau gimana ya? ya mungkin kalau singgah sana sih bukan seperti kayak Sofa gitu ya? di rumah. Kalau zaman dulu kerajaan mungkin ini kayak tempat pertemuan antara menteri dan raja gitu. Oh, baik, seperti itu ya. Ya, jadi tempat berkumpul lah gitu istilahnya. Nyaman ya. Iya, nyaman. Ini terbentuk sangat alami sekali ya. Alami tanpa ini ya,
rekayasa ya, rekayasa atau buatan manusia. buatan manusia. Baik Kang Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan menelusuri batu yang kedua ya, atau situs yang kedua yang tadi sudah dijelaskan oleh Ki Anom, salah satu pakar spiritual dari Amanah Palabuhan Ratu. Untuk lebih lanjutnya simak terus channel Amanah Palabuhan Ratu. Baik sahabat Amanah Palabuhan Ratu, jadi kita sudah sampai di lokasi yang kedua yang kita telusuri. Ini ada batu ya, ini juga bentuknya mungkin belum banyak yang diketahui, tapi ini kalau menurut saya ya bisa disebut seperti piramida atau seperti candi ya, seperti itu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan bertanya lagi ke narasumber atau ahli spiritual kita, yaitu Ki Anom. Baik Ki Anom, kita ini sudah sampai di lokasi yang kedua ya, penelusuran kita. Menurut Ki Anom ini sejarahnya dari batu ini itu seperti apa Ki? Jadi begini, dulu banyak orang yang mengetahui di lokasi ini, tempatnya di sini. Di sini itu ada salah satu seorang petapa ya, ada yang tapa di sini dan diperkirakan usianya itu sudah lanjut ya, sekitar 70 sampai 80 tahun. Yang usia juga udah panjang, rambutnya pun udah gimbal seperti itu. Itu sosok goib atau sosok Manusia biasa yang bertapa di sini dulunya gitu ya, dulu ceritanya. seperti itu. Dan ditanyalah sama warga, ternyata beliau lanjut ke ujung Kulon Banten Setelah bertapa di sini, katanya seperti itu. Kalau bahasa agamanya itu bertapa itu apa? Mungkin Tapa semedi, semedi ya. semedi. Kalau tapa ya semedi. Mungkin untuk misterinya di sini ini menurut Ki Anom ada apa di sini Ki? Jadi di sini sama persis kayak di Batu Kursi ya, di Batu Kursi. Oh iya, pun, yang tadi satu jalur ya. ya satu jalur, dikarenakan tidak boleh berbicara kasar atau berbicara jorok di sini seperti itu. Kalau jenis bebatuan ini kayaknya sama juga ya. Sama juga ini Yang jenis di Portland. Batu Kursi ya. Cuman Cuman bentuknya ini sudah mengalami pergeseran tanah mungkin ya, karena kan dulu ini ke sana ke dalam. oh jadi ini Dulunya ke dalam, sekarang sudah tertutup, ketimbun tanah. artinya besar panjang ke dalam Besar, ya. ini besar dulu. Jadi sudah tertimbun tanah sahabat Amanah seperti itu ya. Dikarenakan tidak diurus, mungkin orang-orang juga takut ke sini seperti itu. Baik. Mungkin sudah cukup ya, Ya. untuk konten kita pada kali ini. Baik, sahabat Amanah. Mungkin kita mohon pamit. Terima kasih sudah ikut penelusuran dengan kami. Kami mohon dukungannya untuk sahabat Amanah atau pemirsa sekalian untuk like, komen, Dan subscribe. ya, serta share konten-konten dari kami ya, agar konten kami bisa bermanfaat ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.